Pemirsa, masih bersama Pojibo di sini, dan di video kali ini aku ajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu tanaman. Tanaman ini bernama bunga sungsang atau kembang sungsang. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, ikutin terus videonya. Kembang sungsang adalah tumbuhan yang merupakan salah satu dari 6 jenis dari genus Gloriosa. Tumbuhan ini umum dijumpai di kepulauan Indonesia, merambat dengan umbi yang dapat bertahan pada keadaan kering. Umbi kembang sungsang beracun sekaligus berkhasiat pengobatan. Tumbuhan kembang sungsang ini biasa dijadikan tanaman hias pekarangan karena bunganya yang berwarna terang dan berbentuk khas. Kembang sungsang merupakan tanaman pemanjat yang bercabang dengan batang semi kayu dan tingginya bisa mencapai 5 meter. Umbinya berbentuk V dan mengeluarkan 1 hingga 4 batang sekaligus. Sementara daunnya berwarna hijau jamrut bertekstur lembut, berbentuk lonjong, dan terlihat mengkilap. Umumnya daun kembang sungsang muncul di sepanjang batang, tapi terkadang tersusun melingkar atau berseberangan. Setiap daun sesilnya memiliki urat yang kuat, sejajar, serta meruncing di bagian ujungnya. Daun sesil inilah yang memungkinkan kembang sungsang dapat memanjat tanaman atau permukaan lain. Sementara bagian batangnya akan mati saat di akhir musim panas atau musim gugur. Perbungaannya yang berwarna merah terang, oranye, krem, kuning, hingga ungu merah akan muncul di musim panas. Seiring bertambahnya usia, warna bunga tersebut akan terlihat semakin pekat. Setiap bunganya memiliki 6 tepal atau perhiasan bunga yang terpisah dan berjarak luas, dan memiliki 6 benang sari yang bercabang 3. Bunga yang telah diserbukin akan menghasilkan buah yang besar, berbentuk lonjong, berukuran 5 hingga 10 cm dan berdaging. Dalam satu buahnya mengandung sekitar 20 biji bulat berwarna merah. Kembang sungsang juga dapat beradaptasi pada berbagai kondisi tanah dan iklim yang berbeda. Bahkan juga dapat bertoleransi terhadap tanah yang miskin hara. Kembang sungsang biasanya tumbuh di tanah lempung, berpasir, di hutan gugur, di semak-semak, tepi hutan, hingga batas-batas area budidaya, hingga ketinggian 2530 meter di atas permukaan laut. Tanaman kembang sungsang ini berasal dari Afrika tropis, namun kini dapat kita temukan tumbuh alami di Asia tropis seperti Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, India, Malaysia, bahkan Indonesia. Selain itu, tanaman ini juga umum tumbuh di daerah tropis dan subtropis di India, termasuk kaki bukit Himalaya. Bagian yang dapat dimanfaatkan dari tanaman kembang sungsang adalah umbi. Tanaman ini mengandung alkaloid, kolkisin, gloriosina, kolin, fitosterol, fitosterolin, dan stigmasterol. Kembang sungsang biasa ditanam sebagai tanaman hias karena bentuk dan warna bunganya yang indah. Warna bunganya lama-kelamaan akan merah keseluruhan dan tidak cepat layu. Menyukai sinar matahari penuh, hidup di tanah yang lembab tetapi berdrainase baik dan bisa bertahan baik pada kondisi tanah miskin hara. Di India, umbi tanaman ini digunakan sebagai pencegah gigitan ular, sehingga banyak budaya menyebutkan tanaman ini memiliki berbagai keajaiban. Tanaman kembang sungsang dipercaya dapat mengobati penyakit kanker, kudis, asam urat, dan bertindak sebagai antipiretik, antihelmintik, pencahar, dan anti-aborsi. Selain itu, tanaman ini juga sumber kolsisines dan kolsikosides yang sangat mahal. Industri farmasi juga sangat membutuhkan tanaman ini. Tiap bagian dari tanaman ini mengandung 2 alkaloid penting, yaitu kolsisin dan kolsikoside. Bagian biji dan umbinya terutama mengandung kolsisin yang sangat beracun. Meskipun begitu, pengobatan Ayurveda menggunakan tanaman ini dengan dosis sedikit sebagai bahan obat-obatan tradisional mereka. Tanaman ini juga dipercaya mampu mengobati penyakit cacingan, memar, kemandulan, sakit perut, hingga radang sendi. Penggunaan secara berlebihan dapat berakibat fatal, baik bagi manusia ataupun hewan sekalipun. Selain sebagai tanaman obat, kembang sungsang juga menjadi tanaman hias yang populer di rumah kaca dan konservatori. Bahkan bunga yang belum matang pun sudah tampak indah. Berdasarkan literatur yang ada, pada dasarnya seluruh bagian tanaman terutama umbi sangat beracun. Kolkisin dan alkaloid ditenggarai sebagai penyebab racun pada tanaman ini. Oleh karena itu, dalam mengkonsumsinya sebaiknya hati-hati dan berkonsultasi pada herbalis. Tanaman kembang sungsang ini tidak dianjurkan dikonsumsi oleh wanita yang sedang hamil karena memiliki efek yang dapat menyebabkan keguguran, terkadang memberikan efek samping berupa diare. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian
tentang tanaman kembang sungsang ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Videoku ini aku akhiri, kita akan ketemu lagi dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.